Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat sekali ya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Perhatikan baik semuanya, dengarkan, tidak ada yang bicara selain Faib dan tidak ada yang memotong pembicaraan Faib seperti setelah diberi kesempatan untuk bicara. Oke. 2 hari yang lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana agar kita menjaga terus hati kita agar lembut dan meminta maaf. Hari kemarin kita belajar juga tentang bagaimana kita harus berani dan percaya diri. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari kisah sifat-sifat teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keteguhan hati. Ya, anak-anakku, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah kepada kaumnya pada saat itu. Beliau berdakwah dengan sepenuh jiwanya. Kemudian beliau juga mengajak seluruh keluarga dan orang-orang sekitarnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada banyak sekali orang yang menentang beliau, terutama para pembesar Quraisy. Pembesar siapa? Quraisy. Berbagai cara mereka lakukan untuk menghalangi dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, suatu ketika mereka mendatangi siapa? Mendatangi siapa? Namanya adalah Abu Thalib. Ya. Abu Thalib. Ya, kamu pastikan. Ya, mendatangi Abu Thalib. Siapa itu Abu Thalib? Siapa itu Abu Thalib? Nabi Muhammad punya nama, keluarganya adalah Abu Thalib. Siapa itu? Dia paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Thalib. Oke. Kemudian paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu membela dan melindungi Nabi. Kemudian para pembesar Quraisy itu menyampaikan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, keponakanmu, berarti siapa itu keponakannya? Nabi Muhammad SAW telah membawa agama baru dan ia menjelek-jelekan agama nenek moyang kita, kata pembesar Quraisy itu. Kau harus menghukum dia, wahai Abu Thalib.
kami sudah tidak tahan lagi melihatnya. Jika kau tak mau melakukannya, maka biar kami yang menghukumnya. Kemudian itu seru seorang dari suku Quraisy. Kemudian yang lainnya juga menimpali, ya benar, Muhammad membuat kami gelisah. Akhirnya salah satu pembesar Quraisy berkata kepada Abu Thalib, pergilah dan sampaikanlah berita ini kepadanya supaya dia berubah. Jadi pembesar Quraisy itu meminta Abu Thalib untuk menyampaikan kepada keponakannya itu Nabi Muhammad SAW untuk dia berubah, tidak mengganggu lagi, tidak mengajak lagi orang untuk menyembah siapa? Menyembah Allah. Kemudian Abu Thalib segera mendatangi Muhammad SAW. Dengan berat hati ia menceritakan semua yang dikatakan oleh para pembesar Quraisy. Datanglah Abu Thalib bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian menyampaikan, wahai keponakanku, ini penting ini, para pembesar Quraisy mendatangiku dan memintaku untuk berbicara kepadamu. Mereka meminta supaya engkau menghentikan dakwamu. Mereka juga mengancam dan menghukum jika engkau tetap berdakwah. Jagalah keselamatan dirimu dan juga diriku, kata Abu Thalib. Tolong janganlah membandingku dengan hal yang melebihi kemampuanku, kata siapa itu? Kata Abu Thalib. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah mendengar apa yang dilakukan oleh Abu Thalib pamannya itu, kemudian Nabi kita tercenung, kemudian beliau tampak memikirkan hal itu dengan sangat mendalam. Lalu beliau berkata, dengan kata-katanya luar biasa, ini membuat keteguhan hati kita. Demi Allah, demi siapa? Demi Allah. Ketahuilah pamanku yang sangat mengasihi, bahkan seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, kata Rasulullah, dan rembulan di tangan kiriku, agar aku berhenti berdakwah, niscaya aku tidak mau dan tidak akan berhenti. Aku akan terus berdakwah hingga Allah menghantarkanku kepada hidayah Islam atau aku mati karenanya. Nah, kemudian hati Abu Thalib tersentuh saat mendengarkan jawaban keponakannya itu. Kemudian ia bangga dengan ketuhan hati Nabi Muhammad SAW. Ia lalu berkata kepada Nabi kita, pamannya, wahai keponakanku, lakukanlah apa yang kau yakini benar dengan nama Allah. Demi Allah, peliharalah Ka'bah. Aku sangat sayang kepadamu dan tidak akan menyerahkanmu kepada mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW merasa lega mendengarkan jawaban dari pamannya itu. Kemudian beliau semakin memantapkan hatinya untuk berdakwah. Sampai akhir hayatnya Abu Thalib selalu setia turun tangan melindungi Nabi Muhammad SAW terhadap kaum kafir Quraisy, menunjukkan sikap memusuhi atau mengancam Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku, Nabi Muhammad SAW memberi contoh atau teladan kepada kita untuk apa? Untuk memiliki hati yang teguh. Hati yang teguh dalam melaksanakan hal yang benar. Jadi kalau kalian sudah punya hati yang mantap, teguh, hal itu harus dilakukan. Kemudian yang walaupun sang Nabi kita dicemooh, kemudian diancam, namun beliau tetap berteguh hati untuk melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku, beranilah dalam melakukan hal yang benar. Apa?
beranilah dalam melakukan hal-hal yang benar. Berani melakukan hal-hal yang benar. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau melakukan hal yang tidak benar, sebaiknya bagaimana? Palingkan. Mau memukul temannya tanpa sebab, palingkan. Ya. Ya, mau mencemooh temannya, palingkan. Ya, palingkan itu memalingkan itu gimana sih? Memalingkan itu berarti ketika mau mencemooh tidak jadi mencemooh, itu namanya memalingkan itu begitu. Ya, ketika mau mencemooh berarti memalingkan itu tidak mencemooh, tidak mengejek. Ya. Kemudian ya, beranilah dalam melakukan hal yang benar seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Milikilah hati yang teguh dan tidak tergoyahkan oleh cemoohan bahkan ancaman. Nah, di dalam kehidupan kita itu kalian pasti punya yang namanya cita-cita. Di kemudian hari kalian kalau sudah besar pasti punya cita-cita. Siapa yang kepingin jadi guru seperti Pak Ir? Sini. Oh, yakin? Yakin aja. Wadah, alhamdulillah. Ada yang mau jadi polisi? Oh, ada, alhamdulillah. Ada yang mau jadi tentara? Ah, apa siapa? Jadi tentara. Ada yang hebat. Ada yang mau jadi dokter. Wah, masya Allah banyak sekali. Ada yang mau jadi pengusaha. Pengusaha apa? Iya kayak ya pengusaha. Ada yang mau jadi pegawai negeri sipil, PNS. Ya PNS bisa kerja di kantoran, ya, dan sebagainya. Ada yang mau jadi presiden. Jadi presiden semuanya. Insyaallah. Ya. Oke, ada yang mau jadi menteri. Ada. Ada yang mau jadi wali kota Semarang. Wali kota Semarang, masya Allah. Ya. Oh ya, yang sebagai komikus ya, komikus, oke, siapa aja? Dengar Said. Kalau yang komikus ini, komikus ini sarannya Pak Ir, tolong sampai saat ini belum ada komikus yang Islami, belum banyak. Oh, ayahnya ada, belum banyak. Yang sudah ada itu ya ayahnya Mira, dan tahu dosen Stikom namanya Pak Ayub, dulu juga alumni sini, itu juga komikus Islami. Buatlah komikus yang Islami yang bisa membuat inspirasi banyak orang. Ya, oke, mudah-mudahan teguhkan hati kalian untuk ya memilih cita-cita kalian, jangan berubah. Ya, lihat temannya kok bagus ya, berubah lagi cita-citanya. Oh, lihat yang itu ketika bagus, berubah lagi cita-citanya. Ya.